Tak puas atas gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, kini PDIP menggugat ke PT UN. Bahkan warga menyebut bila PT UN pun gagal, maka akan menuntut atau mau menggugat ke FIFA. Dan inilah pernyataan warga. Guys, terbaru lagi guys ini. Kemarin Menteri Keuangan jelasin semua, kita sudah tahu bahwa dengan undangnya, dengan datangnya menteri-menteri, 4 menteri dari Kabinet Jokowi, maka banyak yang terbuka ya. Namun kali ini PDIP tetap tidak terima. Tidak terima ya? Nih, tak puas di MK, PDIP bakal gugat MK dan KPU ke PT UN. Nah ini, jadi siapa yang ambisius? Ini jelas ya. Jadi siapa yang ambisius menjadi presiden? Sebenarnya mereka ini sudah tahu bahwa mereka ini kalah. Cuman pengeluaran uang yang selama jadi calon wakil presiden dan calon presiden dan wakil presiden yang dikeluarkan oleh partai itu sangat banyak ya, sampai 500 M ya. Nah ini mau ganti pakai apa? Makanya mereka mau dengan cara apapun tetap maju. Nah ini itulah gugatan PDIP yang setelah kalah di Mahkamah Konstitusi kemudian mengajukan gugatan ke PT UN, dan apabila nanti kalah pun akan tetap mengajukan gugatan kepada FIFA. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa PDIP telah kalah di Mahkamah Konstitusi dan PDIP melanjutkan ke PT UN begitu ya. Kita dengarkan beritanya. Dalam menjaga konstitusi, PDIP menyatakan bakal melanjutkan perjuangannya dalam menjaga konstitusi dan demokrasi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pihaknya bakal memperjuangkan gugatan hasil Pilpres ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN selesai kalah di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Hasto di kantor PDIP Senin 22 April. Sikap tersebut disampaikan selesai MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Ganjar Mahfud. Adapun dalam menyikapi putusan MK, PDIP menyampaikan melalui 4 poin. Poin pertama, PDIP menganggap MK tidak membuka ruang terhadap keadilan serta melupakan kaidah etika dan moral. Poin kedua, PDIP menilai demokrasi di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Poin ketiga, PDIP khawatir dengan berbagai praktik kecurangan pemilu secara TSM. Poin keempat, PDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang berjuang menjaga konstitusi. Ya, itulah berita mengenai PDIP yang telah kalah di gugatan Mahkamah Konstitusi, kemudian akan menggugat ke PT UN dan nanti akan dilanjutkan kemana lagi. Ya, tim kuasa hukum PDIP Gayus Lumbun atau Gayus Lumbun menggugat KPU di PT UN untuk menuntut pencabutan putusan terkait penetapan hasil Pilpres yang memenangkan Prabowo Gibran dan Pileg. Aduh. Jadi dia menuntut ya penetapan Pilpres yang dimenangkan Prabowo Gibran. Padahal Prabowo Gibran sudah dimenangkan lewat KPU dan keputusan Mahkamah Konstitusi begitu ya, dia kalah begitu dan tak mau ketinggalan dia mengajukan ke PT UN dan kita dengarkan beritanya ya. Tim kuasa hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan gugatan perbuatan terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Selasa siang. Dalam gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU, tim kuasa hukum PDIP menggugat dugaan perbuatan melawan hukum pada penetapan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun menyebut gugatan PDIP di PT UN berbeda dengan gugatan mereka sebelumnya ke MK. Jika gugatan ke Mahkamah Konstitusi hanya berkenaan dengan sengketa suara, gugatan ke PT UN spesifik terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. Hari ini kami memasukkan gugatan melalui PT UN spesifik tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan yang berkuasa. Dalam hal ini kaitan utamanya adalah KPU. Gugatan kami jenisnya adalah onrehmatig overhetsdam dalam bahasa hukum. Artinya sebuah perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan. Tim kuasa hukum mengajukan beberapa petitum terkait gugatan yang diajukan. Di antaranya menuntut tergugat mencabut kembali keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Itulah tadi ya, kita dengarkan berita mengenai gugatan Gayus Lumbun yang meminta agar KPU membatalkan pencalonan Gibran. Lebih telak lagi, Hasan Nasbi mengatakan apabila nanti PDIP gagal, karena setelah gagal di MK kemudian ke PT UN, apakah nanti akan mengajukan ke pengadilan agama ya? Kita dengarkan pernyataan Hasan Nasbi ya. Tunggu aja prosesnya. Seharusnya Ya, itu harusnya nggak perlu ya. oh yang PT UN. Oh, coba. Kenapa? Udahlah, maksudnya KPU sudah mengumumkan. Ya, ya. Sudah dikasih ruang di MK. Sudahlah. Maksud saya, kalau yang menangnya sebegini angkanya, nggak mungkin juga dibatalkan oleh pengadilan manapun. Iya. Bahkan kalau sampai ada pengadilan yang membatalkan ini kan kacau. Nanti orang nggak mau pemilu lagi. Coba menang 58%, jaraknya sebegitu jauh, terus kemudian ada yang dibatalkan oleh... Kan yang dibuat sekarang keputusan KPU kan? Iya. Kalau sampai ada, itu kan... Orang nggak mau lagi berdemokrasi. Orang nggak percaya lagi sama demokrasi nanti. Iya. Ini ada yang bercanda nih, jangan-jangan kalau di PT UN gagal ke pengadilan agama nih lama-lama. Ini bercanda ya kan? Iya, sampai gitu ya. Iya bisa seperti Keluarnya, itu. iya. Jadi sudahlah, maksudnya kayak gitu sudahlah. Gitu. Iya. Kita jalani aja ini. Kalau udah ada keputusan nih, udah KPU sudah ada, digugat di MK dan nggak bisa dibuktikan misalnya, kemudian MK memutuskan, sudahlah. Kan final. Itulah Hasan Nasbi yang majel banget ya, mengatakan bila kalah di PT UN, upaya terakhir adalah ke pengadilan agama. Rujuk kawin dong. Demikian juga dengan keyakinan oleh Ray Rangkuti bila nanti PT UN mengabulkan gugatannya PDIP, tentu saja Gibran secara administratif tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden dan tentu saja tidak bisa di... Itulah harapan Ray Rangkuti yang menyamakan dengan PDIP di mana Prabowo tetap dilantik tetapi Gibran tidak perlu. Aduh Ray, Anda ini orang ngerti hukum atau bagaimana sih? Kenapa kok bicaranya kok ya seperti itu? Sungguh-sungguh memalukan begitu ya. Ada yang cerdas karena PT UN adalah untuk mengadili proses pemilu. Kalau masalah hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi jelas ya, ada istilahnya ada koridor hukum yang baku di Indonesia ini. Jadi tidak perlu Anda kuar-kuar Gibran batal dilantik. Kita belajar hukum dulu ya. Partai PDIP tetap ngotot ya untuk mengajukan sengketa pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara ya. Padahal ya untuk Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah mengadili proses pemilu ya, bukan hasil dari pemilu ya. Untuk hasil dari pemilu itu hanya disidangkan dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ya. Sedangkan untuk proses baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk pemilu yang diajukan saat ini adalah mengenai hasil dari pemilu dan sudah ditentukan siapa pemenangnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Untuk pengetahuan Iya, sangat betul sekali ya. Prosesnya sudah berjalan, keputusan juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka ya sebetulnya sudah tidak ada upaya lain dikarenakan keputusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang final and binding ya, final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi di dalam menggugatannya. Kalau ke PT UN ya jelaslah PT UN itu tidak bisa mungkin akan melampaui daripada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu tidak bisa mempengaruhi.